ibu-ibu jamaah majelis taklim tahajud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah yang maha luar biasa, memberikan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada siang hari ini di hari Ramadan ke-26 ini Masya Allah kita bisa bermuajahah di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan menjadi bagian dari amal kita yang mengantarkan kita kepada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah untuk hadir di majelis ilmu, menambah keimanan kita, dan insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah majelis ilmu ini. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tidak terasa ya, jadi bulan Ramadan tentu akan datang setiap tahun. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa umur kita sampai Ramadan tahun depan atau tidak? Yang jelas beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tentu kita sudah menyiapkan diri dari pertama, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan yang kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yaitu 3 bulan sebelum Ramadan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjalaninya di awal-awal Ramadan dengan penuh semangat, kita menjalaninya sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan tidak kendor ya, tidak tambah lemes, tidak pula mengucapkan hanya bersyukur alhamdulillah Ramadan segera berakhir, hari raya segera tiba, tanpa mengevaluasi tujuan dari puasa kita kembali lagi, yaitu la'allakum tattaqun. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa sampai detik ini, atau yang kemarin hanya berpuasa mendapatkan lapar dan haus saja, yang puasa hanya menunggu kebahagiaan buka puasa? Alhamdulillah sudah zuhur, alhamdulillah sebentar lagi asar, alhamdulillah sebentar lagi buka. Rasa syukur hanya berbuka puasa saja, tapi hakikat puasa kita la'allakum tattaqun harus kita koreksi ulang. Jangan sampai Ramadan ini meninggalkan kita tanpa membawa dosa-dosa kita, atau tanpa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, Lailatul Qadar itu pasti tetap ada di setiap tahun. Pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan setiap tahun itu? Yang tahun ini sudah dikaruniakan oleh Allah, kita bisa berumur panjang. Jangan sampai Masya Allah hari-hari kita ini di akhir-akhir itu justru lalai dengan kegiatan-kegiatan yang itu tidak penting ya, yang itu kurang begitu penting, bukan tidak penting. Yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar hanya kurang 2 kali. Kenapa kita bilang 2 kali? Karena banyak ulama yang berpendapat, bahkan ada salah satu hadis, Lailatul Qadar itu paling sering ditemuin tanggal 21, 23, 25, 27 yang paling sering, dan besok malam 27. Masya Allah. Mudah-mudahan di kajian ini kita diingatkan ya sebelum H-1 ya. Biasanya kalau diingatkan tuh teringat kita ya, tidak lalai. Nah, paling banyak mengatakan tuh malam 27 ya. Semalam kita itu menunggu ya, menunggu maksudnya apa? Karena ada sebagian tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu paginya itu cerah tapi tidak panas.
ya, matahari itu menyinari tapi tidak panas. Setelah itu tidak ada hujan, malamnya itu sangat tenang, Masya Allah. Malamnya itu sangat, dan itu sering sekali ditemui para ulama malam 27. Maka hari ini pula kita start ya, kita mulai jadidul iman, memperbaharui iman, memperbaharui semangat kita lagi. Man qoma, siapa yang mendirikan sholat atau bertakbir, berzikir ya di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dengan keimanan, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, kita sudah melaksanakan puasa sampai detik ini ya, sampai hari ini puasa kita ya, mudah-mudahan puasa kita makbulan, merupakan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ulang-ulang seperti hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa itu khusus apa pahalanya langsung Allah yang memberikan, itu Jannatul Rayyan, surga khusus bagi orang yang berpuasa, karena tidak ada lagi pahala yang melebihi dari apapun kecuali pahalanya orang yang berpuasa dan pahalanya orang yang sabar. Orang yang sabar itu ajrohum bi ghairi hisab, Masya Allah, pahalanya itu luar biasa ya, tanpa ada bandingannya. Nah, puasa sama sabar ini sangat erat hubungannya. Kalau puasa itu kita bersabar, as-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Tentunya sabar atas ketaatan ini juga tidak mudah. Jadi memerangi kesabaran kita, hawa nafsu kita yang sudah ditarbiyah sampai hari ini sudah hampir 1 bulan kita ditarbiyah oleh Ramadan ini ya, namanya tamu Ramadan ini yang mentarbiyah kita, Masya Allah. Kita bisa menjaga syahwat kita bisa menjaga amarah kita ya, kita bisa menjaga dari apa, dari hal-hal ma'asil qulub, penyakit-penyakit hati, yang mana memang itu adalah merupakan apa, perintah Allah yang nanti kita akan dijanjikan surga. Wasari'u ila maufiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yaitu yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, salah satunya yaitu orang-orang yang berpuasa. Sekali lagi, tanda-tanda muttaqin itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Infakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Kalau dia infak pas banyak rezekinya ya memang kewajibannya ya, memang kewajibannya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan lanjut sedikit di bab zakat ya, yang akan kita laksanakan sebentar lagi, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, menginfakkan ini kita semua sebagai seorang muslim itu punya kewajiban, karena melaksanakan konsep dari surah Al-Ma'un, sehingga kita tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, siapa yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang tidak peduli atau menghardik anak yatim, yang tidak peduli dengan orang miskin. Nah, sekarang salah satu contoh, ada orang yang tidak berpuasa
tidak bisa berpuasa karena menghidupi keluarganya. Jadi salah satu amaliyah hati ya, atau amalul qulub, amalan hati kita itu harus selalu husnuzon. Jangan sampai kita melihat orang, ya Allah, orang itu kenapa ya nggak bisa apa berpuasa misalnya, mohon maaf ya. Nah, ternyata sering kita temui bahwasanya dia ini harus berjuang. Kalau nanti dia berpuasa, maka keluarganya itu tidak bisa berpuasa. Nah itu kadang-kadang kalau ditelusuri, ternyata kita juga ikut andil dari bagian orang yang bertanggung jawab bagi orang yang nggak berpuasa ini. Kenapa? Kita tidak peka terhadap lingkungan kita. Ternyata di sekitar kita ini ada orang yang tidak berpuasa karena dia harus mencari nafkah dan tidak kuat berpuasa, ya Allah. Ada orang di sekitar kita, ya kemarin mungkin di kajian yang 2 minggu yang lalu itu ada yang bertanya bagaimana kalau dia itu tidak bisa berzakat. Padahal wajib bagi setiap orang muslim untuk berzakat, wajib ya, wajib untuk membersihkan dirinya, ya, mengukurkan dosa-dosanya. Nah, kadang kita tidak ternyata memang ada benar-benar orang yang tidak bisa mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu yang paling ringan ya, yang paling ringan ya. Zakat fitrah maksudnya, ada ringan bagi kita, ya Allah. Ternyata masih ada orang yang berjuang di situ memang nggak mampu untuk mengeluarkan zakat. Nah, konsep al-ma'un ini kalau benar-benar diamalkan kita semua nih, ya Allah. Kadang-kadang kita itu memberikan sedekah, memberikan infak itu salah sasaran. Sering seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang yang kita berikan sedekah, contoh ya, maaf tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Kadang-kadang kita ada acara ngundang buka bersama. Nah, di buka bersama itu ternyata yang kita undang ini hanya orang-orang yang mampu ya, meskipun tanpa niat, dan kita nggak niat memilih-milih ya, karena ini teman, saudara dan sebagainya ya. Ternyata di situ ada syarul walimah, sejelek-jelek walimah, ya, sejelek-jelek majelis, yang di situ tidak ada hadir orang-orang miskin. Nah, ternyata kita ini makan-makan yang mana di samping-samping sana banyak orang yang pas-pasan, yang besok itu masih memikirkan bisa makan apa tidak. Nah itu di situ sebagai muhasabah buat kita semua. Jadi hadirkan di setiap momen kita, setiap walimah kita itu para masakin, para fuqara, para aitam ya. Jangan sampai terlewatkan. Supaya apa? Supaya walimah kita itu menjadi berkah. Supaya tidak dibilang walimah yang buruk, yang tidak diberkahi. Nah, Lailatul Qadar ini akan turun apa? Dalam surah Al-Qadar itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu sampai pagi gitu ya. Maka Masya Allah kesempatan emas ya, kalau perempuan mungkin lebih bagus itikaf di rumah ya, itikaf di rumah itu dengan dengan bersungguh-sungguh dan disiapkan dari mulai pagi hari, jangan terlalu capek. Namanya capek itu pasti butuh banyak istirahat ya. Off dulu pekerjaan itu, terutama khususnya di malam ganjil ya, malam ganjil, siangnya tidur qailulah ya. Tidur qailulah maksudnya jangan terlalu banyak. Yang tadi dibilang puasa hanya menunggu buka puasa saja, siang tidur sampai maghrib, nanti ya ba'da zuhur tidur lagi 2 jam, nah baru mendekati asar baru bangun.
Habis itu seger-seger sholat asar, ngaji sedikit, nggak tidur lagi, ngabuburit biasanya. Nah, ngabuburit biasanya. Nanti maghrib, habis itu habis tarawih sudah ngantuk. Kenapa? Kecapean, kekenyangan. Nah, itu harus diatur pola makan tuh. Sisakan setengah, jangan sampai kenyang. Aturannya makan tuh berhenti sebelum kenyang, jangan kebalik. Sudah keluar kodoknya, hai, tapi makanannya belum habis. Ya, emang nggak boleh, harus dihabisin. Yang salah apanya? Yang salah ngambilnya terlalu banyak, terlalu semangat. Udah minumnya banyak, makannya banyak. Nah, sebah dah perutnya ya. Jadinya mau bangun sholat maghrib aja susah. Nah itu, apalagi sholat tarawih. Jadi sholat tarawihnya itu kurang-kurang khusyuk karena perutnya sudah kekenyangan. Habis sholat tarawih bablas sudah langsung tidur. Padahal kita harus baca tilawah dulu. Setelah itu tidur sebentar, baru lanjut tilawah, itikaf, zikir, memperbanyak membaca innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Jadi terus kita baca ya, insya Allah kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yaitu terus istiqomahkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yaitu mendapatkan apa? Mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalau ulama-ulama di Arab itu Masya Allah ya, para masyayikh, para imam itu menangis sejadi-jadinya ketika qiyamul lail. Kenapa? Sangat sedih sekali karena Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Dan belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan lagi. Bahkan kemarin, semalam sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui ajalnya. Yang belum menemui malam 27, 29. Nah, kita berdoa sama Allah ya. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, keadaan beramal baik ya, keadaan kita bertaubat. Jangan tunda-tunda lagi, terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ada kegembiraan hati kita itu hanya menyelesaikan puasa, menahan lapar dan haus saja ya. Alhamdulillah puasa kurang 3 hari, akhirnya hari raya juga gitu. Akhirnya terlewati juga puasanya lah. Yang mana ini gitu ya, maksudnya Masya Allah, mudah-mudahan minal muttaqin fisirri wal alaniyah, yaitu dijadikan hamba Allah yang bertakwa fisir wal alaniyah, baik dalam kondisi kita itu diam ya, kondisi sepi maupun orang banyak ya, kita nggak berubah amalnya. Orang yang berubah amal itu ada orang munafik ya. Kalau sholat dia apa? Sholatnya itu ria'an nas, yaitu karena dilihat manusia ya. Kalau sendiri cepat-cepat sholatnya karena dilihat manusia, lama dia bacaannya khusyuk ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena ria'an nas tadi ya. Maka kita beramal itu lillahi, karena Allah. Mau dipuji orang, mau tidak dipuji tidak apa-apa. Tidak usah punya niat untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Mohon maaf sekalian karena kesombongan ini sangat apa ya? Kesombongan kalau melekat itu ya syadid ya. Jadi jangan gitu. Biasakan kita ngomong dalam diri kita, saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ya. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya hidup itu dilahirkan tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dan semua yang ada di dunia, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan rusak, akan binasa kecuali zatnya Allah. Jadi kalaupun kita dititipin oleh Allah amanah misalnya di dunia ini, itu bukan berarti kita mulia, bukan berarti kita mampu. Tapi Allah apa? Allah memberikan kita ujian di situ. Apakah bisa menjalankan amanah dengan baik?
atau na'udzubillah ya sebaliknya. Nah itu makanya berat ya, berat di situ. Maka jangan sampai timbul di hati kita ini kesombongan meskipun hanya sedikit GR, gede rumongso gitu. Wah, ada orang ini wah gitu, jangan ya. Mending kita diam, mending kita nggak dikenal orang, tapi kita dikenal para malaikat. Mending kita jelek di mata orang tapi baik di mata Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ya, tapi Allah itu melihat hati dan ketakwaan kita. Jadi jangan pernah berkecil hati ya kalau hanya di hadapan manusia tidak apa-apa. Karena amal kita tadi apa lillah? Karena Allah. Dipuji, tidak dipuji, dihina, nggak dihina tidak apa-apa. Nggak baperan, nggak baperan. Nah, jangan sampai kalau hati kita baperan nih, berarti kita sudah merasa, ya kok, nah gitu ya misalnya gitu. Berarti kita merasa ada kelebihan kita. Padahal diakuin atau tidak kita itu ya dari tanah akan kembali ke tanah. Tidak ada nilainya apa-apa. Yang dinilai adalah ketakwaan kita. Mudah-mudahan ketika menghadap Allah nanti, yaitu amalan-amalan kita akan kita terima dengan tangan kanan kita karena kebaikan-kebaikan kita ya. Jadi untuk Lailatul Qadar ini, masya Allah, jangan sampai terlewatkan 1 detik saja ya tanpa berzikir. Nah, meskipun tidur kita itu zikir. Bagaimana tidur bisa zikir? Nah, tidurnya itu ketiduran gitu. Jangan sengaja tidur, tapi ketiduran. Itu zikir sampai ketiduran. Bangun tidur istighfar lagi. Astagfirullah ya Allah. Kenapa mata ini beratnya? Jadi Allah itu ngelihat apa? Ngelihat juhdu kita, kesungguhan kita. Apakah hambaku ini benar-benar bersungguh-sungguh atau hanya melewati saja? Atau dia masih menuruti syahwatnya, keinginannya, ngantuk, ingin tidur ya tidur. Kita ingin tidur tapi kita lawan. Nah itulah perjuangan namanya. Kita capek tapi kita lawan, itulah perjuangan. Bisa juga kita lakukan amalan sholihan, yaitu amal-amal baik, terutama apa yang bermanfaat untuk orang lain. Nah misalnya pagi ya berbagi sedekah, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Nah nanti kalau setelah isya itu baru bainana wa bainallah. Paginya itu kita upayakan kita ini menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita beramal baik ya, bermanfaat bagi orang lain, itu sama dengan melipat gandakan pahala dan banyak yang mendoakan. Maka tadi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu menginfakkan harta kita baik dalam kondisi yang lapang maupun sempit. Jangan sampai bilang kemarin saya udah bagi sembako di sana, udah bagi takjil di sana gitu ya. Jangan. Jadi selagi kita masih punya jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Kalau kita bisa dengan tenaga kita, tenaga iya, uang iya, waktu iya. Jadi Allah melihat, masya Allah, luar biasa mbak. Kata Allah ya, jangan kata orang lain. Kalau orang gitu nggak usah didengar. Lewatin kayak antangin JRG kalau orang ngomong gitu ya. Oh enggak gitu. Aku nggak seperti itu gitu. Kalau orang ngomong kebaikan kita karena Allah menutupi aib kita. Kalau orang ngomong keburukan kita memang buruk. Tidak apa-apa, nggak usah baper. Ya nggak usah ngomong, ya Allah tega banget bilang kayak gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Orang ngomong buruk tuh kita mengevaluasi ya. Mungkin saya memang buruk. Harus lebih baik lagi. Itu buat buat mecut ya, buat ibadah kita. Jangan kebalik. Kalau diomongin orang baik senang gitu. Nah itu hati-hati, itu malah menjerumuskan kita nauzubillah ya ke neraka ketika hati kita merasa sombong karena dipuji gitu. Jadi mohon jangan puji-puji saya ya gitu. Kalau bisa gitu ya bilang, ya Allah saya nggak seperti itu ya Allah. Itu karena Allah menutupi aib-aib kita ya, supaya memang kita benar-benar mendapatkan malam kemuliaan dan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ketika kita melihat itu
orang yang diberikan Allah yang terpilih, dia akan diam, ya, dia akan diam dan akan berubah ketaatannya terutama. Jadi tidak bisa dihubungkan dengan duniawi Lailatul Qadar. Misalnya, oh dia dapat Lailatul Qadar, tahu-tahu itu dapat rezeki nomplok, rezeki udah dinilai dari duniawi, ya itu sudah lain ya. Maksudnya malam kemuliaan, setiap pahala itu, kemuliaan itu hanya Allah yang bisa mengukur. Kita tidak bisa mengukur dengan duniawi apapun. Itu tidak apa ya, jauh ya nilainya. Jangan diukur dengan duniawi. Bahkan dunia ini kan nilainya sangat rendah. Ya, dunia ini sangat rendah. Maka itu jangan fala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Nah itu maka ketika kita belajar, ya, ketika kita kajian, apa sih yang kita lakukan setelah ngaji? Apakah kita istiqomah ngaji, istiqomah ghibah juga? Nah, nauzubillah min zalik gitu. Benar, ngajinya itu selalu hadir, tapi kalau ada ghibah selalu ikut juga. Nah, nauzubillah gitu ya. Apakah dengan bertambahnya ilmu kita itu kita bisa tambah memuliakan orang lain? Jangan sampai kebalik, ilmunya nambah dia malah merendahkan orang. Nah berarti kan ilmunya itu tidak bermanfaat. Buat apa kita punya ilmu banyak-banyak kalau malah merasa lebih dari orang lain? Ya, Masya Allah, orang yang punya ilmu itu merasa makin bodoh. Ternyata saya itu nggak bisa apa-apa. Ternyata saya itu kok baru tahu, baru ngaji ini gitu, baru tahu hukum-hukum ini. Kenapa Allah itu lebih memuliakan orang yang berilmu daripada orang yang berharta? Karena ilmu itu bisa menjaga orang itu. Tapi kalau orang yang berharta, orang itu harus menjaga hartanya, benar nggak? Kalau orang yang berilmu itu ilmunya akan mengingatkan. Mau maksiat diingatkan, nggak boleh, dosa ini hadisnya, kamu hafal dalilnya, kamu sering dengar, gitu ya. Orang yang berharta dan berilmu, ada yang dikasih kemuliaan oleh Allah, dia berilmu dan berharta, maka hartanya ini akan menyelamatkannya karena ilmunya. Nanti siapa yang masuk surga? Orang yang berilmu ini bilang, dia tawadhu bilang, saya ini bisa berilmu karena sodakonya orang yang berharta itu ya Allah. Maka masukkan dia yang dermawan dulu ini ke surga, Masya Allah. Dalam hadis tuh saling apa? Saling menyuruh duluan masuk surga. Dan awal orang yang masuk neraka itu, awalu man tusyair 'alan nar salasa, ada 3. Yang pertama al-qari, mereka yang pandai membaca Al-Quran, tapi apa? Membacanya bukan lillah, karena pingin dibilang Masya Allah, bacanya bagus banget, pinter banget, luar biasa. Ada kesombongan, nauzubillah. Nah, yang kedua al-mutasaddiq, orang yang bersedekah biar ditahu orang nih sedekahnya, biar ditahu orang. Misalnya, mohon maaf, kok belum ada nama saya ya? Nah, gitu. Lupa nulis nama gitu. Maka, nah kalau sedekah tulis saja hamba Allah sudah cukup. Nggak tahu kan? Jangan sampai tangan kirinya tahu. Itu tangan kiri itu dekat banget, apalagi orang lain tahu. Boleh nggak tulis? Boleh, tapi hatinya tetap ikhlas gitu ya. Jangan sampai kelewat. Ya sayang, macam-macam. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan kau batalkan sedekah kamu seperti orang yang sedekah itu ria'an nas, karena manusia ya. Nah itu. Jadi al-mutasaddiq, orang yang bersedekah, padahal sedekah itu Masya Allah salah satu tadi jalan untuk meraih surga, malah kebalik tadi kan. Surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, satunya ciri-cirinya orang yang berinfak waktu lapang dan sempit. Itu sedekah itu. Jangan sampai malah kebalik, kok sedekah kita jadi mengantarkan kita ke neraka, nauzubillah, karena gak ikhlas tadi. Dan banyak sekarang amalia yang baik itu disusupin atau amal dibarengin dengan riya-riya itu yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Jadi gitu ya. Kita kalau mendengar nasihat, jangan dilihat siapa menasehatin kita.
orang yang bijak ya, muslim yang baik, siapapun ngomong, kalau itu ngomongnya manfaat, masya Allah. Inilah tanda-tanda orang beriman, ya, membenarkan. Ingat sahabat Abu Bakar, setiap kali diterangkan tentang kebaikan langsung percaya. Nabi ngomong apa aja langsung percaya karena keimanan. Nah kita jangan juga menganggap remeh kepada siapapun. Kalau itu nasihat, gitu. Apalagi nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia. Jangan sampai ada kedengkian, ada kebencian, melihat orang itu rendah, berarti hati kita itu ada kesombongan. Berarti ada kesombongan di hati kita. Siapa itu? Dia aja kayak gini. Nah, berarti dia menganggap lebih baik tadi. Itu konsep tadi keikhlasan. Masya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Itu dia bisa menjaga amarah, ya, menjaga amarah. Ya, seringkali sudah kita terangkan, ya Allah, ujian Lailatul Qadar itu banyak. Harus hatinya capek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum ada apa-apanya loh perjuangan kita ini, benar gak? Ibu pernah di masjid juga dekat, gak panas juga jalan ke masjid, benar gak? Di rumah ibadah juga enak, gak ada susahnya kita ibadah itu, gak ada susahnya, gak ada apa-apanya perjuangan kita itu dibandingkan bareng sahabat, ya. Maka menahan amarah. Orang yang orang yang tidak bisa menahan amarah itu berarti dia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Wal afina anin nas. Coba nanti malam, ya Allah, saya ampuni semua orang yang berdosa, bersalah kepada saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya hapus semua rasa dengki, dendam, semuanya di hati saya, Allah. Saya kosongkan hati saya malam ini. Ya Allah, hati saya sudah penuh dengan nama Allah, dengan berzikir sama Allah. Tidak ada lagi ruang untuk memikirkan sesuatu yang buruk. Bersih. Tapi kalau kita melihat orang, kita begini, nah itu masih penyakit-penyakit hati itu akan menutupi ketakwaan kita, ketaatan kita, yang kita nanti akan merasa lagi lebih tadi, menganggap orang hina-hina tadi, ya. Maka itu apa? Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, itu tentang Lailatul Qadar. Baik, sedikit saya tambahkan materi tentang zakat. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silakan yang mau tanya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu terkadang wanita itu punya sekali banyak halangan, ya, bukan hanya bulanan aja, tapi anak-anak misalnya. Terus kemudian tanggung jawab misalnya untuk masak gitu. Sehingga terkadang itu apalagi kalau sudah pulang kampung, kadang-kadang malah lupa pegang gitu, ya, lupa gitu Ustazah, bukan lupa sih, waktunya itu kayak habis gitu, kita merasa bersalah, ya, apalagi bentar lagi mau mudik gitu. Itu apa juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Baik, silakan Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan memang juga kita ingin sekali bisa ketemu langsung. Memang kapan dan itu yang sangat kita harapkan sekali. Yang ingin tanyakan di sini tetap tentang di bulan puasa, saja kan memang sangat sulit mengerti, tapi seorang memang terkontak banyak ibadah seperti yang kita cantum di surat Al-Qadar ayat 3 kalau tidak salah, dan juga sesuai dengan hadis Aisyah
radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah saja mengikat kuat sahabatnya untuk dan tetap bangun keluarga beliau supaya menambah ibadah di janji insya Allah semoga mungkin di sini ingin kami tanyakan mohon maaf Bunda terkait dengan masalah fidyah karena tadi Bunda akan membahas tentang zakat semoga nanti bisa dibahas karena jujur kami masih kebingungan dengan masalah fidyah ini karena beberapa informasi mungkin tidak valid ini yang kami inginkan karena Bunda sendiri memang ahli di situ kami ingin tahu aturan fidyah itu sebenarnya bagaimana per hari terutama ini jika misalnya ibu kita tidak bisa melaksanakan puasa selama sebulan terkait dengan beliau kondisi tua dan sakit berarti kita yang wajib memberikan agamanya berapakah selama sebulan berarti 20 hari ya yang harus kita siapkan untuk fidyah itu per harinya saja menunjukkan ya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nggak ada lagi nih atau kita jawab dulu tentang Lailatul Qadar. Tadi insya Allah sudah kita sedikit terangkan bahwasanya kewajiban kita itu tetap berjalan. Bahkan di siang harinya itu kita lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau untuk orang lain aja harus bermanfaat, apalagi untuk keluarga kita. Jadi berzikir dalam Lailatul Qadar itu bukan berarti hanya berzikir nafsiyah ya. Jadi jangan terus dari pagi kita berzikir terus di kamar gitu nggak mau masak nggak mau misalnya kayak gitu ya saya mau fokus pokoknya misalnya gitu ya. Jadi Allah itu melihat juhdu kita tadi saya terangkan gitu kesungguhan kita. Tapi ya kita itu udah sungguh-sungguh tapi ya kewajiban kita itu banyak maka harus tetap kita laksanakan gitu ya. Jadi pagi misalnya kan pagi sholat duha kita murojaah anak waktunya makan tetap kita buatin makan kita waktunya nyuci tetap kita nyuci gitu. Nah itu sudah amaliyah juga gitu amal baik itu ya. Jadi amal baik itu karena kita ada ibadah mahdho ada ibadah amah ya ibadah secara umum. Bahkan kan kita nyuci baju itu ada pahalanya juga ya. Kalaupun ada bibi, kita juga ada pahalanya berarti mengasih sedekah gitu ya ke bibi gitu. Memberikan pekerjaan, benar kan? Jadi semua yang kita lakukan itu yang penting bernilai ibadah. Jangan terbuang dengan sia-sia, yaitu dengan apa tadi? Dengan tidur, dengan scroll TikTok lah, Instagram, yang itu tidak bernilai ibadah. Ya kalau kita scrollnya itu nyari kajian, terus dengarkan murotal, tapi seringnya lalai, mohon maaf. Karena isinya itu kan macem-macem gitu ya. Tapi kalau kita itu fokus, ya pokoknya saya fokus baca Quran. Misalnya nih kalau sudah terkendalikan semua izin, saya mau baca Quran sebentar, bisa itu. Kita izin suami kita izin anak-anak kita, jadi dia nanti nggak ganggu lagi gitu. Biasanya saya sih seperti itu gitu. Bahkan kalau pergi suami pergi gitu, kita sudah izin paling nyium punggung kayak gitu, biar tahu kalau pergi, tapi nggak mengganggu gitu. Kita juga seperti itu, jadi harus saling support di situ ya. Jadi pekerjaan kita apa saja, bahkan di list malam itu besok saya, nah karena kita ini sering acara dadakan yang nggak penting jadi penting, bener nggak? Yang nggak penting jadi penting. Nah itu, kalau kemarin mohon maaf ada aja bukber sana bukber sini, stop deh sekarang gitu ya. Bukan berarti nggak penting silaturahim, tapi sudah lain kita nilainya ya. Sekarang nilainya kita lain. Kalau berbagi oke, ayo daripada bukber lah sama mereka yang membutuhkan. Nah, itu bagus banget gitu. Jadi kalau kita nurutin bukber itu nggak selesai. Ada bukber RT, bukber majelis taklim, bukber pokoknya banyak. Mulai alumni ini ngajak bukber semua. Nah itu ya maksudnya kita melaksanakan sesuai kewajiban kita.
Tapi kalau sudah malam itu tadi saya terangkan, kalau sudah habis isya, semua terkondisikan bainana wa bainana. Rasakan kenikmatan ibadah itu yang luar biasa. Kita menangis sejadi-jadinya untuk apa? Untuk menyesali dosa-dosa kita. Ingat masa lalu kita. Ingat ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Ingat ketika Allah memberikan kita nikmat tapi kita tetap bermaksiat. Itulah kenapa kita menangis. Karena ternyata diakuin atau tidak. Yang dulu kita merindukan puasa, udah disampaikan puasa kita lalai lagi. Banyak lalainya, banyak tidurnya daripada amalnya, banyak melepas Qur'annya daripada membawa Qur'annya. Yang kemarin ya Allah kita udah dengar, udah ngaji, yang harusnya saya itu udah hatam, gak hatam-hatam. Karena itu tadi lalai nanti dulu tasbih nunda-nunda, sehingga Ramadan sudah habis. Apakah kita nemuin Ramadan lagi? Nah itu kita nggak tahu. Maka menangis sama Allah. Nah itu sudah malam bainana wa bainana. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ini tidur tenang, sehat, sehingga saya bisa beribadah. Itu doa juga sama Allah ya. Kita doa juga. Mudah-mudahan anteng ya, anaknya anteng, bapak nyanteng. Jadi apa? Biar benar-benar bisa beribadah. Karena tadi dikatakan memang benar, nabi-nabi itu ya, kalau malam-malam ganjil itu hanya membangunkan, ya, tidak ngajak yang lain. Ya, kalau kemarin sudah kita ngaji. Sebelum malam 21 itu ya banyak-banyak apa beribadah di malam hari. Nah sekarang udah malam 21, apalagi cuma 2 hari, tinggal 27 sama 29 saja. Ya Allah, yang sampai terlewat kesempatan. Ya Allah, masa saya mau melewatkan lagi dengan yang biasa-biasa kemarin tidak. Saya harus misalnya tidurnya berapa jam, nggak apa-apa nanti siang tidur, yang penting malamnya ini apa. Kan sekarang udah libur nih, sudah libur gak banyak kerjaan, ya kan? Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Di mana di sana banyak orang yang malam hari itu memang harus bekerja loh, yang shift malam itu, dan nggak bisa berzikir sendiri di kamar, nggak bisa. Ada yang shift malam ada. Ya Allah, kita dikasih waktu nih, nikmat nih waktu nih, ya Allah, sehat ada waktunya, sakit nggak bisa ibadah. Dan Allah tahu itu hambanya sakit, maka dia dihitung juga ibadah semalaman. Kalau memang lisannya masih berzikir sama Allah. Baik, itu yang pertama. Sebelum kita ke bab zakat, saya bacakan ulang untuk fidyah ya. Kemarin sebenarnya sudah kita terangkan di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Jadi memang fidyah ini ya supaya jelas ya, kita membawa fikih ini biar nggak kemana-mana saya jawab. Kemarin masih ingat yang fidyah itu siapa saja? Halo? Ya. Sui yang hamil. Terus? Hamil aku. Terus? Sakit. Terus ada lagi? Ada lagi. Nanti sekalian saya terangkan puasa Syawal ya, puasa Syawal. Kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu tentang fidyah. Jadi kemarin fidyah itu adalah khusus bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Tidak mampu di sini dalam artian dia tidak bisa mengqadha puasanya. Satu orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Seperti orang tua yang tidak mampu, yang lemah juga dia membayar fidyah. Kenapa? Karena kalau diwajibkan mengqadha, maka dia tidak akan mungkin mengqadha. Yang kedua adalah yang menyusui. Nah, memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan fidyah dan mengqadha, tapi yang paling sahih itu hanya fidyah. Kenapa? Orang yang menyusui itu juga akan kesulitan untuk mengqadha puasa.
Karena menyusuinya itu kan 2 tahun. Nah, hukum itu berlaku secara umum. Secara umum artinya kalau dia memang mampu, ada yang menyusui hanya 6 bulan misalnya, setelah itu dia ada makanan pendamping dan dia mampu, silahkan puasa itu lebih baik mengkodok puasa. Tapi kalau dia tidak mampu maka dia boleh membayar fidyah. Setelah itu orang yang hamil, nah kemarin juga sudah kita terangkan panjang lebar. Kalau bulan Ramadan hamil, otomatis habis Ramadan akan melahirkan. Nah, melahirkan itu akan jadi menyusui lagi. Nah, kalau dia sudah selesai, oke. Nah, kalau tahun depan hamil lagi, nah gitu ya. Maka itulah konsep dalam Islam. Maka dia membayar fidyah. Dan fidyah itu memberikan makanan bagi orang fakir miskin. Ukurannya makanan 1 kali makan itu berapa yang pantas di situ, ya? Berapa yang pantas di situ fidyah itu. Nah, kalau memang dia 30 hari dikalikan, dikalikan 30 hari ya. Jadi kalau kemarin ada di memang di sini perbedaan ulama, ada yang 35.000, ada yang 45.000. Jadi kita ambillah yang pantas ya. Kalau memang 25.000 juga bisa. Itu sudah bisa ya satu orang itu. Dan hukum bagi orang yang berpuasa ternyata dia meninggal sebelum menyelesaikan puasanya. Kalau tadi sudah dibayari fidyah boleh. Tapi ada hadis Aisyah, boleh ahli warisnya itu mengganti puasanya. Boleh ahli warisnya mengganti puasanya. Seperti semalam ada yang meninggal jam 12. Berarti kan masih 4 hari lagi nih. Nah, itu boleh ahli warisnya mengganti puasa. Itu tentang bab fidyah ya. Jadi insya Allah sudah jelas. Kalau ingin update itu lihat lihat di tarjih atau ikuti ikuti Badan Amil Zakat. Nah, itu biasanya terupdate. Kalau kayak zakat fitrah kan sekarang yang terbaru itu 45 ya, 45.000 ya di Basnas, 45.000. Kalau fidyah malah sampai 75 kan ya di situ. Jadi ikutin update-nya. Karena kalau kita hanya mengacu ke zaman dulu misalnya, karena semua sudah naik. Semuanya beras kan sudah naik. Jadi ada yang mengatakan memang digenapkan boleh 2,5 kilogram. Tapi lebih bagus kita pilih 2,7 atau kita genapkan dengan 3 kilo. Nah, kalau ada rezeki nanti kalau ada kelebihan itu menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Baik, zakat itu memang wajib dikeluarkan. Tadi meskipun dia tidak punya, dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, sebenarnya konsep sedekah, nafkah, hak dan zakat itu sama dalam Islam. Apa dalilnya? Dalam Quran surah At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah sedekah ya. Ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu maka kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena doanya orang-orang fakir ini dapat menenangkan. Kebahagiaan orang kaya ini karena doanya orang fakir. Ya, jangan sampai orang kaya ini hartanya itu diambil lagi oleh Allah karena doanya orang miskin juga. Ya kan tadi? Maka sebenarnya konsep dari sedekah itu, masya Allah ya, atau zakat itu kan termasuk salah satu rukun Islam. Sama kedudukannya dengan sholat. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan boleh dibunuh dulu. Saking apa? Saking syadidnya. Kenapa banyak fuqara padahal banyak orang kaya? Ya. Padahal apa? Nabi, Ibunda Khadijah, sahabat-sahabat Nabi kan mengajarkan semua hartanya itu diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bakhil, orang yang pelit itu ancamannya keras. Orang yang menyimpan hartanya,
emas dan perak itu ancamannya sangat keras. Kalau tidak diinfakkan, tidak dizakatkan. Allazina yaknizuna zahaba wal fiddata fabashshirhum bi azabin alim. Azabnya sangat pedih. Bahkan nanti emasnya ini akan melilit lehernya yang menjadi api ya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik di situ. Maka itu apa wajib? Itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tadi apa kedudukannya itu sama dengan sholat. Ini ada maqalah ya di sini. Kata Abu Bakar menyatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan kewajiban zakat dengan sholat. Nah, kalau sholat itu imadul bilad, imadul bilad an-nisa ya, perempuan. Kalau sholat itu tiangnya agama, penting sekali ya. Maka zakat itu juga tiangnya agama. Jadi agama itu akan berdiri teguh. Islam itu akan terus bisa disyiarkan ketika zakat itu dijalankan. Ya. Maka ada ketimpangan sosial di sini. Kan di NTB ini harusnya zakatnya itu sampai bisa mencapai 2,6 triliun harusnya. Tapi yang ada itu masih 190 miliar. Nah itu kan jauh berarti kan, jauh sekali ya. Maka masih sedikit kesadaran orang-orang ini untuk berzakat. Bahkan zakat fitrah saja yang dianggap, zakat malnya itu tidak dianggap atau tidak dihitung dengan benar. Tidak dihitung dengan benar. Maka itu seringlah update gitu. Maksudnya, oh hitungnya gimana ya? Cara menghitung tentu kalau bisa ya memang ada zakat itu haul ya. Ada 1 tahun, ada nisabnya di situ. Ada juga syarat-syaratnya. Baik kita bacakan sedikit. Makanya biar turun di sini. Kriteria wajib zakat. Orang yang berzakat tentu orang muslim. Orang yang berzakat adalah merdeka. Harta itu dimiliki secara penuh al-malikut tam, yaitu utuh, dapat dibelanjakan dan dipakai kapanpun saat diperlukan. Harta itu berkembang atau an-nama, maksudnya harta itu produktif, di mana harta itu bisa memberikan pemasukan atau keuntungan bagi pemiliknya. Harta itu memenuhi jumlah standar minimal nisab. Ya. Suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu atau sebaliknya. Harta itu telah dimiliki untuk jangka waktu tertentu atau haul, 1 tahun. Nah, biasanya kalau sudah 1 tahun ini, ya kalau sudah 1 tahun ini, padahal dia itu sebenarnya mencapai nisab karena banyak kebutuhan sekunder yang dia beli. Maka harta itu tidak mencapai 1 nisab. Nah itu yang salah gitu. Jadi cara menghitung itu kan dia pemasukan ya, dia atau keuntungan bulanan itu dikurangi dengan kebutuhan bulanan, dikurangi dengan bayar hutang, dikurangi dengan pajak ya, kebutuhan harian sudah, pajak sudah ya. Nah itu baru dia hasilnya berapa, itu diambil 2,5%. Tapi kalau kita lihat akhirnya misalnya nih, setiap bulan penghasilannya itu misalnya 6 juta sampai 10 juta. Nah kita menghitungnya baru 1 tahun. Padahal apa? Di samping kita punya pengeluaran harian, kita punya kebutuhan bayar hutang, bayar pajak, mobil, rumah, motor misalnya. Terus uang itu kita belanjakan untuk yang lain-lain. Jadi di pengurangan zakat itu enggak ada beli seragam majelis taklim, enggak ada di situ. Ya, dari pemasukan keuntungan kita itu enggak ada. Beli jilbab, beli ini, nah itu kan banyak tambahannya. Itu nanti akan mengurangi. Maka itu dihitung bersih. Kan insya Allah sudah bisa menghitung bulanannya itu pasti berapa, itu pasti. Tadi kalau dia ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang pertama zakat tanaman. Zakat tanaman itu dia wajib zakat setiap kali dia panen. Berapa ukuran nisabnya?
653 kilo. Banyak apa sedikit tuh Bu? Banyak itu ya, banyak itu. Kalau kurang dari itu disodako. Bedanya sodako dengan zakat tuh ada nisabnya, ya, ada nisabnya, ketentuannya. Insya Allah Islam itu sangat tidak memberatkan sekali, ya, ada ketentuan. Banyak, ternyata 500 kilo itu banyak juga ya. Kadang orang itu panen hampir rata-rata nggak sampai segitu kalau sawahnya kecil kan. Nah, kecuali yang dalam partai besar gitu ya, punya kebun yang besar dan sebagainya di situ. Kalau zakat perniagaan itu atau perdagangan itu sama nisabnya dengan emas, yaitu 85 gram di situ. Jadi sudah kemarin kita sampaikan berkali-kali, tadi cara hitungnya juga sudah di situ. Maka itu harus diperhatikan di sini. Jangan sampai kita hanya menghitung zakat fitrah saja. Nah, sekarang itu yang paling yang paling update itu adalah zakat profesi. Kalau dulu memang sebenarnya itu tidak ada dalam fikih itu zakat profesi. Yang ada itu zakat perdagangan, zakat peternakan, kan ya, misalnya sapi kayak gitu ada. Tapi kalau profesi nggak ada. Nah, fikih ini selalu berkembang. Kalau dulu orang yang kaya itu petani, pedagang, bener nggak? Nah, sekarang nih tidak punya ternak, tidak berdagang, tapi kaya. Apa itu? Profesinya banyak. Insinyur, sekali gambar. Nah, berapa aja duitnya, Pak Dokter? Nah, Pak Dokter ya kan? Sekali praktek aja udah berapa? Nah, itu ngalang-ngalai petani, ngalang-ngalai pedagang, dosen. Ya, semuanya, pokoknya namanya profesi, guru, dosen, semuanya ya. Jadi itu sudah termasuk harus dizakati. Beda dengan pajak. Kalau pajak hubungannya dengan negara, kalau zakat hubungannya dengan Allah. Dua-duanya harus dibersihkan. Kalau kita nggak mau bayar pajak, ya gimana juga untuk perbaikan, kan nggak bisa, ya kan? Zakat tadi untuk siapa? Untuk siapa tadi? Min asnafi zakat 8 orang innamas shodaqot lil fuqara. Kata-katanya shodaqot, tapi itu zakat maksud. 1 orang fakir. Siapa sih orang fakir itu? Orang yang tidak bisa bekerja, ya, tidak mempunyai pekerjaan. Bukan karena malas. Kalau malas bukan fakir itu, karena sakit, cacat dan lain sebagainya. Miskin, dia kerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Bayar sekolahnya anaknya nunggak-nunggak, itu miskin. Banyak terlihat kaya sebenarnya miskin, bener nggak? Nah, itu wal amilin, yaitu orang yang amil itu yang menggalang zakat, ya, yang berusaha untuk mengumpulkan zakat, itu juga bisa dikasih zakat, dia amil. Terus apa? Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ini kita zakati, kita bantu, ya, biar dia itu tidak merasa, ya Allah semenjak masuk Islam kok menderita gini ya. Ya Allah semenjak dia hijrah dari riba kok menderita gitu kan. Harusnya kita kuatkan imannya. Wal gharimin, nah penting juga ini. Gharimin ini yang tadi kelihatannya tidak miskin tapi banyak utang. Utangnya ini disebabkan bangkrut, disebabkan usaha yang gitu ya, bukan karena utang untuk kemewahan. Jadi utang untuk kebutuhan ini yang sering sekali terabaikan. Jadi kita itu hanya melihat orang di jalan-jalan pinggiran yang itu terlihat fakir, terlihat miskin. Ternyata samping-samping kita ini banyak gharibin, ya, orang yang berhutang, ya. Kita itu tahu ya, Masya Allah, orang yang berhutang tuh sebenarnya pasti tidak ingin berhutang, benar nggak? Dia itu mau hutang tuh pasti mikir 1000 kali, ya. Nanti kira-kira udah malu banget, jangan-jangan nggak ditolong. Mau ke warung hutang beras, jangan-jangan nggak dibolehkan, gitu. Padahal udah malu, cerita udah malu, ya. Itu beban orang berhutang tuh luar biasa, nggak bisa tidur.
pagi nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, itu luar biasa. Itu kita tahu kalau ada saudara kita, teman-teman kita ya, kalau bisa membantu minimal memberikan utangan yang tanpa riba. Kalau bisa lagi ya kasihkan, kasih batas waktu, kelonggaran. Orang yang memberikan kelonggaran waktu orang yang berhutang, masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, jadi kita itu tidak bisa memandang seseorang itu dari sudut pandang mata kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang suudzon. Nah, kelihatannya dia itu kok ini, padahal kita nggak tahu. Dan bisa jadi dia itu pura-pura bahagia kan, biar nggak terlihat susah gitu. Padahal artinya pasti susah. Sama dengan tadi, ini kok siang-siang jual makanan nggak hormat banget. Ya jangan langsung mengklaim begitu. Siapa tahu dia itu memang penghasilannya memang harus begitu kan, sehari itu. Kita kadang mikir, ya Allah buka sebelum maghrib sampai terawih itu waktunya pendek banget. Jadi jangan langsung suudzon. Kalau bisa bantu dia. Ayo berapa penghasilannya sehari. Pedagang-pedagang kecil itu sedikit. Mungkin bersihnya hanya 35.000, ayo bersih. Jangan jualan, ya puasa lah, tak apa-apa ini buat gantinya, itu baru hebat. Nah dia ngolong-ngolong aja nggak ada dikasih apa gitu. Nah, itu makanya apa tadi kalau ini orang yang berhutang jangan dijelek-jelekan juga, salahnya sendiri. Siapa orang yang mau? Nggak ada orang. Tapi kita dalam hidup ini tidak bisa memilih qadarullah. Kalau ditanya sama Allah, kamu mau menjadi orang yang menolong apa ditolong? Menolong, benar nggak? Iya, aliyadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mudah-mudahan ya kita semua dikuatkan oleh Allah, diberikan rezeki hati yang selalu lapang, selalu punya empati, bersosial tinggi, yaitu melaksanakan segala hukum-hukum Islam ya. Jangan memperkaya diri, tapi memperkaya hati ya. Kalau memperkaya diri nggak bakal kita bawa mati. Tapi kalau hati kita, masya Allah, dengan doa-doanya fuqara, doanya masakin, orang yang berbagi jauh lebih bahagia. Orang yang memberi jauh lebih bahagia daripada yang diberi. Orang yang diberi itu memang bahagia, tapi hatinya susah. Sebenarnya gak enak menerima ya. Tapi bagaimana lagi, butuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.